Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zupri Channel. Pada video pembelajaran kali ini saya masih mengangkat topik tentang sistem pendukung keputusan. Adapun materi yang akan saya sajikan kali ini adalah tentang metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau biasa disingkat TOPSIS. Metode TOPSIS atau teknik for order preference by similarity to ideal solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun and Wang pada tahun 1981. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi metode TOPSIS ini pemilihan alternatifnya ada dua yang dipilih, sebagai yang terbaik untuk positif dan juga untuk yang negatif. Jadi nanti dua-duanya akan dipilih untuk menentukan alternatif yang terbaik. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Berarti kalau yang positif itu adalah yang terbaik dan yang negatif adalah untuk nilai yang terburuk. Jadi nanti dalam perhitungannya dari seluruh jumlah nilai terbaik dihitung untuk solusi ideal yang positif, dan sebaliknya jika seluruh nilainya terburuk digunakan untuk solusi negatif. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan tahapan-tahapan pada metode TOPSIS. Yang pertama itu membuat normalisasi metrik keputusan. Jadi nanti dalam melakukan pengambilan keputusan tentunya harus memiliki berbagai kriteria-kriteria yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dan harus mempunyai keterkaitan dengan kasus yang akan kita angkat ya. Kemudian yang kedua ada membuat metrik keputusan ternormalisasi terbobot. Nah, maksudnya di sini adalah setelah tadi kita menentukan kriteria penilaian, lalu menentukan nilai bobot preferensi dari tiap-tiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingan antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya. Jadi di sini nanti kita akan membentuk metrik keputusan berdasarkan nilai preferensi setiap kriteria terhadap semua alternatif. Jadi setelah memperoleh matrik normalisasi, selanjutnya nanti kita akan buat matrik normalisasi yang dikalikan dengan nilai preferensi pada setiap kriteria. Kemudian yang ketiga ada menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Kemudian yang keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Jadi setelah menentukan metrik solusi ideal positif dan negatif, selanjutnya nanti kita akan menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatifnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dimana nanti di sini kita mengurutkan hasil dari preferensi yang akan kita pilih alternatif yang terbaiknya. Oke, kita coba bahas tahapan-tahapan ini ya. Yang pertama itu tahapan membuat normalisasi metrik keputusan. Nah, di sini kita menggunakan ketentuan rumus yaitu RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1, XIJ pangkat 2. Di mana nanti RIJ merupakan metrik hasil normalisasi dari metrik dasar permasalahannya, dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga M, dan J sama dengan 1, 2, 3 hingga N. Sedangkan XIJ merupakan metrik dasar yang akan dinormalisasikan, di mana untuk setiap I menunjukkan baris dari setiap metrik dan untuk setiap J menunjukkan kolom dari setiap metrik.
Jadi perbedaannya di situ ya, untuk I itu adalah untuk baris dan J ini adalah yang untuk kolom. Yang kedua adalah membuat metrik keputusan ternormalisasi terbobot. Dimana sini kita akan menentukan penyelesaiannya menggunakan rumus YIJ sama dengan WI RIJ. Dimana YIJ adalah metrik rating terbobot, sedangkan WI adalah bobot rating ke I, dan RIJ adalah metrik hasil normalisasi pada langkah kedua, dimana untuk I sama dengan 1, 2 hingga M, dan J sama dengan 1, 2 hingga N. Dalam hal ini bobot rating harus ditentukan berdasarkan jumlah variabel keputusan yang sedang diselesaikan. Langkah ketiga adalah menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Solusi ideal positif atau A+ dihitung berdasarkan A+ sama dengan Y1+, Y2+, Y3+ hingga Yn+. Sedangkan solusi ideal negatif atau A- dihitung berdasarkan A- sama dengan Y1-, Y2-, Y3- hingga Yn-. Dengan ketentuan di mana YI+ adalah max YIJ jika J adalah atribut keuntungan, kemudian min YIJ jika J adalah atribut biaya. Sementara untuk YI- adalah min YIJ jika J adalah atribut keuntungan dan max YIJ jika J adalah atribut biaya. Jadi YE+ di sini ketentuannya adalah untuk mencari nilai max atau maksimal jika atributnya adalah keuntungan, dan nilai minimal jika atributnya biaya. Dan untuk YJ- adalah kebalikannya, di mana nilai minimalnya untuk atribut keuntungan dan nilai maksimalnya untuk atribut biaya. Jadi di sini kita harus teliti ya, untuk ketentuan ini jangan sampai salah penafsiran. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif. Untuk terhadap solusi ideal positif atau D+, digunakan persamaan DI+ sama dengan akar sigma N, di mana J sama dengan 1, YI+ dikurang YIJ pangkat 2. Kemudian ada terhadap solusi ideal negatif atau D-, digunakan persamaan DI- sama dengan akar sigma N, di mana J sama dengan 1, YIJ dikurang YJ- pangkat 2. Kemudian tahapan yang kelima adalah menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif, digunakan persamaan V sama dengan DI- dibagi DI- ditambah DI+, di mana I sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Nah, di sini nanti nilai VI yang terbesar menunjukkan bahwa alternatif AI yang terpilih. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang contoh kasus Topsis. Jadi ada suatu perusahaan makanan ringan di Kota Pekanbaru ingin membangun sebuah gudang makanan yang akan digunakan untuk menyimpan hasil produksinya, di mana sebelumnya perusahaan juga sudah mempunyai gudang di Kelurahan Simpang 3. Kemudian ada 3 lokasi kelurahan yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 untuk Sail, A2 untuk Kulim, dan A3 untuk Rumbai. Kemudian ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, kemudian C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik ke gudang, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian C5 adalah harga tanah untuk lokasi. Kemudian tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan nilai 1 sampai 5. Di antaranya 1 untuk sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Pengambil keputusan memberi bobot preferensi sebagai berikut, yaitu W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2.
Kemudian nilai alternatif di setiap kriteria dapat kita lihat di sini ya. Untuk A1 secara berurutan ya, dari C1 hingga C5 yaitu 0,75, 2000, 18, 50 dan 500. A2 0,50, 1500, 20, 40 dan 450. A3 0,90, 20, 50, 35, 35 dan 800 ya. Kemudian kategori untuk setiap kriteria, di mana kriteria C2 tentang kepadatan penduduk di sekitar lokasi dan C4 yaitu jarak dengan gudang yang sudah ada adalah termasuk dalam kriteria keuntungan. Sementara untuk C1 yaitu jarak dengan pasar terdekat, kemudian C3 jarak dari pabrik, dan C5 harga tanah untuk lokasi adalah untuk kriteria biaya. Jadi di sini atribut untuk kriteria keuntungan dan kriteria biayanya telah ditentukan oleh si pengambil keputusan. Kemudian kita akan coba menyelesaikan kasus ini menggunakan metode TOPSIS ya. Oke, penyelesaian contoh kasus ya. Yang pertama kita tadi langkahnya yaitu membuat normalisasi matrik keputusan, di mana kita menggunakan ketentuan RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1, XIJ pangkat 2. Seperti kita ketahui tadi sudah ada tabel alternatif dan kriteria. Seperti yang digambar paling atas di sini adalah tabel alternatif dan kriteria, di mana tadi A1, A2 dan A3. Berikut juga untuk kriteria ada C1, C2, C3, C4, C5. Untuk penulisan ini kita cari terlebih dahulu untuk yang akar sigma M I sama dengan 1 XIJ pangkat 2 ya. Kita cari dulu yang di sini ya. Jadi di sini kita buat X1 sama dengan 0,75 ditambah 0,50 ditambah 0,90 sama dengan 1,273. Ini kita akan ambil akarnya dari penjumlahan ini, hasilnya adalah 1,273. Nah, di mana dapat 0,75, 0,50 dan 0,90 ini? Kita dapatkan dari kriteria C1. C1 di sini kita gunakan nanti untuk pembaginya. Nah, sekarang kita coba selesaikan untuk yang R11 ya. Seperti kita ketahui rumusnya XIJ dibagi akar sigma M, di mana I sama dengan 1 XIJ pangkat 2. Yang ini telah kita dapatkan hasilnya yaitu 1,273. Ya, ini kita dapatkan hasilnya dari yang ini ya. Oke, ini sama hasilnya ini ya. Sekarang kita coba lakukan dulu pencariannya untuk R1, di mana ini telah kita pindahkan ya. R11 di sini menunjukkan bahwa baris 1 kolom 1 ya, berarti nilainya 0,75 ya, yang ini ya. Oke, 0,75 kita bagi 1,273, maka hasilnya 0,588. Kemudian untuk R21 kita peroleh dari alternatif kedua kolom 1. Jadi alternatif kedua kriteria pertama nilainya 50. Kita bagi dengan nilai yang kita cari akar yang tadi ya, 1,273. Maka menghasilkan nilai 0,392. Kemudian kita coba lagi cari yang R31-nya. R31 yaitu 0,90 kita peroleh dari alternatif ketiga kriteria pertama. Nilainya 0,90 kita bagi dengan 1,273 ya. Kita bagi lagi dengan yang ini, menghasilkan 0,706. Oke, selesai untuk yang RIJ pertama. Selanjutnya ke RIJ yang kedua. Kita menggunakan data di kriteria kedua. Oke, di sini kita cari lagi yang untuk pembaginya yaitu 2000, 1500, 2050 ya, nilainya yang ini. Yang ini kita jumlahkan, lalu kita cari akarnya, hasilnya adalah 32,032. Kemudian untuk R12 baris pertama kolom kedua, ini baris pertama kolom kedua di kriteria kedua, nilainya adalah 2000, berarti 2000 kita bagi dari hasil pencarian kita tadi yang kita inisialisasikan dengan X2, maka hasilnya 0,618. Begitu juga untuk yang R22
kita gunakan yang baris kedua, kolom kedua atau di kriteria kedua, nilainya 1500, kita bagi dengan nilai yang X2. Hasilnya 0,463. Kemudian selanjutnya untuk R32 kita peroleh 2050 di alternatif ketiga atau di baris ketiga kriteria kedua, nilainya 2050. Kita bagi dengan 323,032 hasil dari X2 tadi, menghasilkan nilai 0,634. Oke, selesai untuk yang RIJ kedua. Kita lanjut ke RIJ ketiga. Akar 18 pangkat 2 ini kita tambah lagi 20 pangkat 2, tambah lagi 35 pangkat 2, menghasilkan nilai 44,147 untuk X3 nya. Kemudian R13 nilai 18 yang A1 di C3 ya, jadi baris pertama kolom ketiga, kita bagi dengan nilai pencarian X3 tadi 44,147 maksudnya, menghasilkan nilai 0,407. Selanjutnya untuk R23 20 kita peroleh dari alternatif kedua kriteria ketiga, lalu kita bagi dengan 44,147 nilai X3 tadi, menghasilkan nilai 0,453. Kemudian R35 kita peroleh dari alternatif ketiga kolom ketiga ya, nilainya 35, kita bagi dengan 44,147, menghasilkan nilai 0,792. Oke, selesai untuk RIJ ketiga. Selanjutnya kita ke RIJ keempat, dimana sini kita menggunakan data di kriteria keempat, yaitu ada 50, 40 dan 35. Kita jumlahkan lagi menggunakan pangkat, lalu kita cari akarnya untuk nilai X4 nya, menghasilkan nilai 72,972. Kemudian untuk R14 yaitu baris pertama kolom keempat bernilai 50, kita bagi dengan nilai X4 72,972, maka menghasilkan nilai 0,685. Selanjutnya R24 yaitu baris kedua kolom keempat yaitu bernilai 40, kita bagi lagi dengan 72,972 hasil dari nilai X4 tadi, menghasilkan nilai 0,548. Selanjutnya untuk R34 35 dibagi 72,972, 35 kita peroleh dari baris ketiga kolom keempat dan memperoleh nilai yaitu 0,497. Oke, selesai yang RIJ keempat. Selanjutnya kita ke RIJ kelima. Ya, di sini sama dengan yang sebelumnya, kita harus mencari juga yang X5 nya yaitu 500, 450 dan 800. Kita tambahkan, jangan lupa kita menggunakan pangkat, lalu kita cari akarnya, menghasilkan nilai 1045,227. Nah, untuk penyelesaian RIJ nya sama dengan yang sebelumnya, dimana 500 kita peroleh dari baris pertama kolom kelima yaitu bernilai 500, lalu kita bagi 1045,227 tadi, menghasilkan nilai 0,478. Kemudian R25 kita peroleh nilai 450 dibagi 1045,227, menghasilkan nilai 0,430. Dan yang terakhir R35 yaitu 800 dibagi 1045,227, 800 kita peroleh dari baris ketiga kolom kelima, kemudian 1045,227 kita peroleh dari nilai X5 nya, kita bagi dan menghasilkan nilai 0,765. Nah, langkah selanjutnya kita akan bentuk tabel normalisasinya. Nah, di sini adalah bentuk dari tabel normalisasi R-nya, dimana R sama dengan 0,588 hingga 0,478, kemudian 0,392 hingga 0,430, dan 0,706 hingga 0,765. Nah, di mana kita memperoleh nilai ini? Nilai ini kita peroleh dari tahapan-tahapan yang kita lakukan tadi, dari RIJ 1, 2 hingga 5.
Dimana untuk R11-nya tadi kita memperoleh 0,588, lalu kita susun metriknya berurutan ya. Kemudian R21 0,392, R31 0,706, kemudian R12 0,68, kemudian 0,463, kemudian 0,634. Jadi ini secara berurutan kita urutkan metriknya. R13, R23, kemudian R33, R14, R24, R34, 478, 0,430, dan terakhir 0,765. Oke, tahapan atau langkah pertama telah selesai. Kita masuk ke langkah yang kedua, dimana langkah yang kedua yaitu membuat matrik ternormalisasi terbobot. Jadi beda ya sama yang tadi. Yang tadi adalah matrik ternormalisasi R, dan yang sekarang adalah matrik ternormalisasi terbobot untuk yang nilai Y. Nilai Y nya ini nanti yang kita cari, dimana tadi si pengambil keputusan telah menentukan nilai bobotnya yaitu 53442 ya. Adapun ketentuan yang digunakan adalah YIJ sama dengan WIJ RIJ. Oke, kita coba hitung terlebih dahulu untuk YIJ yang pertama, yaitu Y11 sama dengan 0,588 dikali 5. Berarti 5 di sini adalah bobot yang ini ya. Ini bobot yang di sini, yang 3 untuk yang di sini, yang 4 ini untuk yang di sini, yang 4 ini lagi untuk yang di sini, dan yang 2 adalah untuk yang di sini. Jadi secara berurutan, Y11 0,588 dikali 5. 0,588 kita peroleh dari R11 tadi. Dikali 5 hasilnya 2,944. Kemudian Y21 sama dengan 0,392 dikali 5. Kita peroleh dari R21 tadi, yaitu 0,392. Lalu dikali 5 hasilnya adalah 1,962. Kemudian Y31 diperoleh dari R31 tadi, yaitu 0,706. Kita kalikan 5 hasilnya 3,532. Begitu juga dengan yang Y12, Y22, dan Y yang 32. Kita kalikan dengan bobot yang kedua, jadi 0,618 dikali 3 1,85, 0,463 dikali 3 1,391, 0,34 dikali 3 yaitu 1,92. Kemudian yang untuk 13 0,407 dikali 4 ya, karena bobot untuk Y13 adalah bernilai 4, yaitu menghasilkan 1,630. Kemudian 0,453 dikali 4 1,812. Kemudian 0,792 dikali 4 hasilnya 3,171. Kemudian kita masuk ke Y14 nya, yaitu 0,685 dikali 4, karena bobot yang keempat tadi adalah 4, hasilnya adalah 2,740. Kemudian Y24 0,548 dikali 4 yaitu 2,192. Kemudian 0,479 dikali 4 hasilnya adalah 1,918. Oke, lanjut. Y15 yaitu 0,478 dikali 2 kita peroleh dari bobot yang kelima, hasilnya 0,956. Kemudian 0,430 dikali 2 yaitu 0,861, dan yang terakhir 0,765 dikali 2 hasilnya adalah 1,530. Nah, kemudian kita akan coba membuat metrik yang ternormalisasi untuk nilai Y nya. Langkahnya sama dengan kita membuat metrik ternormalisasi untuk nilai R tadi, dimana kita menyusunnya secara berurutan. Di sini untuk Y11 2,94 kita turunkan, kemudian 1,962 kita turunkan secara berurutan ya.
kemudian 3,532 susun menurut ketentuannya. Nah, di sini saya tidak menampilkan untuk Y12, 13 dan seterusnya, tapi di sini saya langsung ke Y yang kelimanya, yaitu 15, 25 dan 35. Karena penulisannya sama dengan kita mengurutkan bentuk metrik R tadi. Nah, di sini untuk yang 0,95 berada di Y15, ya, berarti posisinya di sini. Y25 berarti posisinya di sini, dan Y35 berarti posisinya di sini. Jadi kita tinggal menyusun sesuai dengan urutan-urutannya. Oke, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menentukan metrik solusi ideal positif dan metrik solusi ideal negatif. Dimana untuk solusi ideal positif kita menggunakan ketentuan A plus sama dengan Y1 plus, Y2 plus, Y3 plus hingga Yn. Dimana di sini kita akan mencari untuk ketentuan positif, berarti kita menggunakan ketentuan yang ini ya. Karena posisinya kita akan menggunakan solusi ideal positif, berarti kita menggunakan rumus yang ini, yaitu dimana kita akan menentukan nilai maksimal YIJ jika J nya adalah atribut keuntungan, dan kita akan menggunakan nilai minimalnya jika J nya adalah atribut biaya. Oke, di sini kita coba selesaikan satu persatu. Untuk C1, kemudian C3 dan C5 adalah kategori cost. Berarti di sini kita akan menggunakan nilai minimalnya. Seperti kita lihat di sini di ketentuannya, jika J adalah atribut biaya atau cost, berarti kita nanti akan menggunakan nilai minimalnya. Kemudian yang untuk kategori benefit ada pada C2 dan C4. Berarti di sini kita akan menggunakan nilai maksimalnya. Sekarang yang mana C1, C2, C3, C4 dan C5? Kita akan coba selesaikan di sini ya. Untuk Y1 plusnya ya. Caranya adalah kita coba beri tanda ini terlebih dahulu ya. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4, dan ini C5. Y1 plus sama dengan min. Kenapa min di sini? Karena untuk C1 di sini adalah kategori cost. Berarti kita menggunakan nilai minimal pada kategori 1. Lalu kita coba pindahkan angkanya terlebih dahulu. Lalu kita cari nilai minimalnya ya. Ternyata nilai minimalnya ada pada 1,962. Maka hasil Y1 plus adalah 1,962. Lalu untuk Y2 nya kita pindahkan angkanya ya, 1,855, kemudian 1,391 dan 1,902. Nah, kenapa di sini max atau maksimal? Karena di sini C2 termasuk kategori benefit, yang artinya adalah atribut keuntungan. Maka menggunakan nilai maksimal yang akan kita cari. Berapa nilai maksimal dari kelompok ini? Ya, jatuh kepada 1,902. Lanjut kita ke Y3 plus ya. Y3 plus di sini yang kategori ketiga termasuk kategori cost. Berarti kalau kategori cost kita menggunakan rumus yang minimal. Berarti kita mencari angka minimalnya. Oke, kita pindahkan dulu 1,6530, 1,812, kemudian 3,171. Lalu kita cari angka yang paling minimal di sini adalah 1,630. Maka Y3 plus hasilnya adalah 1,630. Selanjutnya yang keempat atau Y4 plus yaitu 2,70, kemudian 2,192, dan satu lagi adalah 1,918. Karena Y4 di sini berada pada kategori C4 adalah untuk kategori benefit. Kalau benefit bagaimana? Benefit kita menggunakan rumus atribut keuntungan, yaitu kita mencari nilai maksimalnya. Nah, nilai maksimal dari kategori Y4 di sini adalah 2,740. Dan yang terakhir yaitu Y5, dimana kita di sini menggunakan kategori cost. Kita pindahkan dulu ya, 0,965, kemudian 0,861, dan terakhir 1,530. Lalu kita cari nilai minimalnya.
karena C5 di sini adalah kategori cost, yaitu kita menggunakan nilai minimal. Berarti kita cari nilai yang minimal. Nilai minimal dari kelompok Y5 di sini adalah 0,861, maka hasilnya adalah 0,861. Jadi secara keseluruhan kita urutkan lagi ya. Untuk A plusnya sama dengan 1,62, kemudian 1,902, 1,630, 2,740, dan terakhir adalah 0,861. Oke, selesai untuk yang ideal positif. Sekarang kita akan mencari untuk solusi ideal yang negatif. Rumusnya yaitu A min sama dengan Y1 min, Y2 min, Y3 min, hingga Yn min. Dimana di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Jadi tadi kita menggunakan yang ini ya, di atasnya. Sekarang kita menggunakan yang ini. Jika J-nya adalah atribut keuntungan, maka kita menggunakan nilai minimalnya ya, nilai minimal. Namun jika dia adalah nanti atribut biaya atau cost, kita menggunakan nilai maksimalnya. Oke, kita selesaikan terlebih dahulu untuk yang Y1 nya. Kita pindahkan dulu angkanya ya. 2,944, 1,962, dan 3,532. Oke ya, ini sama susunan seperti yang tadi ya. Ini yang 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini yang kelima ya. Nah, C1 di sini kan termasuk kategori cost. Kita lihat di sini, kalau kategori cost berarti kita menggunakan nilai maksimal. Jadi kita buat di sini max atau maksimal. Lalu kita pilih angka maksimal yang ada di kelompok di sini, yaitu jatuh pada nilai 3,532. Maka Y1 min nilainya adalah 3,532. Kemudian yang Y2 min di sini termasuk kategori benefit. Berarti kita pindahkan dulu 1,855, kemudian 1,91, dan yang terakhir 1,902. Karena dia kategori benefit di sini, berarti kita menggunakan nilai yang minimal, yaitu jatuh kepada nilai 1,391. Berarti Y2 min nilainya adalah 1,391. Kemudian Y3 kita turunkan dulu angkanya, yang kedua, kemudian yang ketiga. Lalu kita cari di sini nilainya apa ya. Kita lihat di sini yang C3 termasuk kategori cost. Berarti kalau kategori cost itu adalah tentukan nilai maksimalnya. Nilai maksimal dari Y3 ada pada angka 3,171. Berarti hasilnya Y3 min adalah 3,171. Selanjutnya untuk yang Y4 min kita turunkan dulu angkanya 2,740, kemudian 2,192 dan 1,918. Karena yang keempat di sini termasuk kategori benefit, berarti kita menggunakan nilai yang minimal ya. Kita cari lagi di kelompok Y4 di sini, nilai minimalnya ada pada nilai 1,918. Berarti nilai Y4 min adalah 1,918. Next yang kelima yaitu Y5 min, yaitu nilainya di sini termasuk kategori cost ya. Kita turunkan dulu 0,956, kemudian 0,861 dan terakhir 1,530. Karena termasuk kategori cost, berarti di sini kita menggunakan nilai maksimalnya. Nah, Y5 min di sini nilai maksimalnya jatuh kepada nilai 1,530. Berarti Y5 min adalah 1,530. Lalu kita rangkum nilai solusi ideal negatif di sini ya. Mulai dari Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5, sehingga untuk nilai A min
pada solusi negatifnya adalah 3,532, 1,391, 3,171, 1,918, dan terakhir 1,530. Oke, kita selesai untuk langkah yang ketiga. Lanjut kita ke langkah yang keempat. Dimana langkah keempat adalah menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif. Nah, pada tahap ini kita akan mencari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Tahap pertama kita cari terlebih dahulu untuk solusi ideal positif. Mana rumus yang kita gunakan di sini adalah DI plus sama dengan akar, di mana sigma NJ sama dengan 1, YI plus dikurang YIJ pangkat 2. Nah, untuk mencari rumus ini kita menggunakan data yang telah kita selesaikan pada tahap ketiga tadi, di mana nilai A plusnya ada 1,962, 1,902, 1,630, 2,740, dan 0,861 yang nantinya akan dipasangkan dengan nilai terbobot pada normalisasi Y. Baik, untuk tahap awal kita cari terlebih dahulu untuk nilai D1 plusnya. Caranya kita gunakan dulu nilai yang ada pada A plus yang pertama, yaitu 1,962. Kemudian kita kurangkan dengan 2,944. Jangan lupa kita gunakan tanda kurung, lalu kita beri tanda kodrat 2 atau pangkat 2. Lalu kita tambahkan lagi dengan nilai A yang kedua 1,902. Kita kurangkan nilainya dengan Y yang kedua. Selanjutnya kita tambahkan lagi dengan yang A ketiga dan dikurangkan dengan Y yang ketiga. Begitu seterusnya ya. Ini yang 2,740 dikurang dengan yang Y4 nya, kemudian A5 nya dikurang dengan Y5 nya ya. Begitu seterusnya sehingga untuk D1 menghasilkan nilai 0,987. Begitupun untuk yang D2. D2 ini sama ya nilainya, ini sama ya. Sama, ini sama nih ya. Nah, ini sama. Ini sama ya. Ini sama, ini sama. Ini sama, ini sama. Pengurangnya pun kita gunakan nilai yang berikutnya. Jadi ini 1,962 ya. Nilai yang di bawahnya lagi kita gunakan ya. Teliti di sini dalam penetapan nilai-nilainya, jangan sampai salah dalam pengurangannya. Jadi nilai A plusnya dulu yang kita gunakan dikurangi dengan nilai Y. Metriknya harus berurutan ya. Ini 1,962, ini 3,171, ini 1,918, dan yang terakhir di sini pengurangannya 1,530. Sehingga untuk D2 plus nilainya adalah 0,770 dan D3 plusnya nilainya adalah 2,441. Selanjutnya kita masuk ke tahapan menghitung nilai yang negatifnya. Nah, untuk mencari alternatif terhadap solusi ideal negatif, di sini kita menggunakan rumus DI min sama dengan akar sigma N, di mana J sama dengan 1, YIJ dikurang YJ min pangkat 2. Caranya hampir sama dengan yang tahap pertama tadi, namun di sini kita menggunakan kebalikannya ya. Kalau tadi kita menggunakannya dengan cara nilai A nya di sini ya, maksud saya dikurangi dengan nilai Y. Tapi kalau di solusi ideal negatif di sini kita menggunakan nilai Y nya yang kita kurangi dengan nilai A nya. Oke, kita coba hitung terlebih dahulu untuk D1 min nya. Di sini kita tarik terlebih dahulu nilai Y1 nya itu 2,944 dikurang dengan nilai A1 nya yaitu 3,532. Jangan lupa diberi tanda kurung, lalu kita pangkatkan 2, kemudian kita tambah dengan nilai Y yang kedua yaitu 1,855 dikurang dengan nilai A yang kedua, lalu kita kodratkan atau pangkat 2, lalu kita tambahkan lagi dengan nilai Y yang ketiga yaitu 1,630 dikurangi dengan nilai
A yang ketiga ya, yaitu 3,171. Lalu kita kodratkan atau pangkat 2. Kemudian kita tambah dengan nilai Y yang keempat 2,740 dikurang nilai A yang keempat yaitu 1,918. Kemudian kita tambah dengan nilai Y yang kelima yaitu 0,956 dikurang dengan nilai A yang kelima yaitu 1,530. Jangan lupa kita beri pangkat 2 sehingga nilai yang dihasilkan setelah kita jumlahkan dan kita pangkatkan lalu kita cari nilai akarnya, maka hasilnya adalah 1,984. Kemudian untuk nilai yang D2min sini kita coba samakan terlebih dahulu untuk pengurangnya, yaitu 3,532 untuk sel yang pertama, kemudian sel yang kedua 1,391, sel yang ketiga 3,171, sel yang keempat 1,918 dan sel yang kelima 1,530. Kemudian pengurangnya di sini adalah 1,962. Untuk yang D2 ini berarti untuk baris yang D2, ini D1 tadi, ini untuk D1, ini untuk D2, kemudian yang ini untuk D3. Kemudian ini yang Y2 nya 1,391, kemudian yang Y3 nya ini yang Y4 dan ini yang Y5, sehingga menghasilkan nilai setelah kita tambah, dikodratkan atau dipangkat 2 lalu kita cari dengan akarnya, menghasilkan nilai 2,199. Next untuk yang D3 sini adalah 3,532 untuk yang sel yang pertama, kemudian 1,902 untuk sel yang kedua, kemudian 3,171 untuk sel yang ketiga, kemudian yang ini adalah 1,918 dan yang terakhir 1,530. Kemudian setelah kita kurangi lalu kita jumlahkan dan kita pangkat 2 lalu kita cari menggunakan akar, maka hasilnya adalah 0,510. Selanjutnya langkah kelima yaitu menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan DI min dibagi DI min ditambah DI plus, di mana I sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Baik, kita selesaikan dulu untuk yang V1-nya ya. Di sini kita menggunakan DI min ya. Berarti di sini kita menggunakan nilai yang ini. Untuk DI min-nya ya, berarti kita menggunakan V1-nya adalah 1984. Untuk V2-nya nanti kita menggunakan 2197. Kemudian untuk V3-nya kita menggunakan 0,513. Oke, sekarang pembaginya kita di sini menggunakan rumus DI min ditambah DI plus. V1 DI min-nya ada di 1984 ya. Di 1,984 ya maksudnya. Ditambah di sini DI plus ya. Berarti DI plusnya 0,90 ya, yang ini karena DI plus berarti nilainya 0,90, berarti 1,984 ditambah 0,90 hasilnya 2,974. Lalu 1,94 kita bagi dengan 2,974, nilainya adalah 0,667 V2. V2 tadi kita menggunakan nilai yang 2197 ya, 2197. Lalu kita bagi dengan DI min ditambah DI plus. DI minnya berapa? D2. Ada di 2197. Lalu DI plus yang kedua berarti 0,772. Sehingga hasilnya adalah 2,197 ditambah 0,772 adalah 2,969. Sehingga jika 2,197 dibagi 2,969 hasilnya adalah 0,739. Oke, selesai V1, V2, selanjutnya ke V3. V3 tadi kita menggunakan nilai D3 min yaitu 0,513.
berarti D3min nya ada 0,513. Kita tambahkan dengan DI plus ya, berarti D3 plus yaitu nilainya 2,442. Sehingga 0,513 ditambah 2,442 hasilnya adalah 2,969. Lalu jika 0,513 kita bagi 2,969 hasilnya adalah 0,173. Dari nilai V ini dapat dilihat bahwa V2 memiliki nilai terbesar sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif kedua yang dipilih. Karena V2 di sini nilainya 0,739, kemudian V1 0,667 dan V3 0,173. Dan yang terbesar di sini adalah V2. Dengan kata lain, Kelurahan Kulin akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Nah, dengan berakhirnya penyelesaian contoh kasus metode TOPSIS tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Untuk sesi selanjutnya nanti akan saya coba tampilkan atau peragakan cara menghitung penyelesaian kasus ini menggunakan Microsoft Excel. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.